Kenapa sih Sai Baba ini punya banyak pengikut? Karena dia dipercaya ya punya kekuatan supranatural, kayak misalnya bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, mengetahui kisah-kisah orang masa lalunya tuh kayak gimana, dan juga dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Di video kali ini, sahabat podcast akan bercerita sosok manusia yang sangat sakti yang ada di India yang bernama Sai Baba. Konon katanya, Sai Baba dianggap sebagai manusia setengah dewa. Oleh karena itu, sahabat podcast, mari simak videonya dengan baik dan jangan lupa di subscribe dan like. Jadi Sai Baba ini adalah seorang pemimpin spiritual ya. Dia tuh dianggap kayak orang sakti gitulah oleh sebagian kalangan. Bahkan dia juga dianggap sebagai manusia setengah dewa. Karena kekuatannya yang sakti itu, Sai Baba ini jadi punya banyak pengikut. Jumlahnya itu hampir sampai 10 juta orang. Dan banyak juga nih dari pengikutnya yang bukan orang-orang sembarangan. Salah satunya bahkan ada mantan Perdana Menteri India. Selain itu, ada juga hakim, aktor, jenderal, dan pemimpin politik di India. Kenapa sih Sai Baba ini punya banyak pengikut? Karena dia dipercaya ya punya kekuatan supranatural, kayak misalnya bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, mengetahui kisah-kisah orang masa lalunya tuh kayak gimana, dan juga dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Serius ini? Pernah juga di sebuah liputan Sai Baba ini mempertontonkan kesaktiannya. Kayak dia tuh bisa nyiptain abu suci, kalung, jam tangan, perhiasan, ya semacam-macam kayak gitulah. Nah, karena kesaktian-kesaktian itulah akhirnya membuat Sai Baba ini jadi terkenal dan punya banyak pengikut. Ya, walaupun begitu, ada juga sih yang bilang kalau kesaktian Sai Baba itu hanya tipuan belaka aja. Karena pengikutnya udah banyak dan diantaranya itu ada orang-orang penting, makanya Sai Baba ini bisa dapetin uang sampai jutaan dolar. Uang sebanyak itu ya didapetin Sai Baba dari hasil donasi para pengikutnya. Dan uangnya itu akhirnya dipakai Sai Baba buat ngebangun berbagai macam fasilitas umum, kayak fasilitas kesehatan sama pendidikan ya, di berbagai wilayah di India. Nah, karena hal-hal inilah juga yang ngebuat Sai Baba itu jadi makin dikagumi oleh para pengikutnya. Hingga akhirnya pada bulan April 2011, Sai Baba ini meninggal dunia di rumah sakit. Nah, kata pihak dokter setempat, Sai Baba itu meninggal akibat gagal jantung. Dan setelahnya barulah tuh beredar kabar akibat pertarungan gaib tersebut. Seperti yang udah gue bahas barusan, penyebab kematian dari Sai Baba itu ya akibat gagal jantung. Tapi kemarin itu lagi viral ya, bahwa pengakuan seorang mantan dukun sakti di Indonesia yang bernama Daud Tony mengatakan kalau sebenarnya dialah yang membunuh Sai Baba. Diduga Sai Baba ini ingin menyantet Pak SBY. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Hal ini diceritakan oleh Daud Tony pada sebuah acara dan videonya itu diupload di salah satu channel YouTube di tahun 2020. Di situ Daud Tony mengisahkan pengalamannya ketika bertarung gaib melawan Sai Baba. Penyantetnya ini, Bu. Bener, penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Tapi sekarang Daud Tony ini sebenarnya udah bertaubat ya, dia tuh udah nggak jadi dukun lagi dan bahkan dia bilang dia tuh udah nggak mau mengawal siapapun lagi. Ceritanya berawal pada suatu hari di bulan Januari tahun 2011. Waktu itu Daud Tony dihubungi dan dipanggil oleh seorang jenderal untuk ke Cikeas karena ada sesuatu urusan yang sangat penting. Cikeas sendiri dikenal sebagai tempat kediaman Pak SBY. Berangkatlah tuh Daud Tony bersama jenderal yang menghubunginya ke Cikeas. Nah, begitu sampai di Cikeas, Daud Tony itu langsung ngeliat kalau emang ada kiriman santet di situ.
Dan santetnya ini juga bukan santet biasa, tapi santet tingkat tinggi dari India. Dan dalam pengakuannya nih, menurut Dautoni, saat itu juga dia langsung disambut tuh sama ibu negara yang ada di Cikeas. Dan selang berapa lama, Dautoni itu akhirnya menceritakan ya, kalau santet tersebut merupakan kiriman dari Sai Baba. Dautoni menilai kalau lawannya itu Sai Baba ya, punya kekuatan batin, ilmu santet yang sakti, dimana kekuatannya itu seimbang lah sama dia. Dan sepanjang karirnya jadi seorang dukun, baru kali ini nih Dautoni ngelawan orang yang punya kekuatan seimbang. Gue nggak tahu ya sebenarnya masalahnya apa nih kok Sai Baba sampai ngirim santet ke Cikeas segala. Tapi yang jelas saat itu menurut pengakuan dari Dautoni ya, dia akan menghadapi sebuah pertarungan hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Karena menurut Dautoni kemungkinan itu cuma ada dua. Yang pertama, dua-duanya itu yang mati, atau salah satunya yang mati. Wah, gila sih. Tugas Dautoni itu sangat berat karena nyawa taruhannya. Tapi ya mau gimana lagi, harus dijalanin karena emang itu udah jadi tugasnya dia. Tapi sebelum menjalankannya, Dautoni itu minta satu hal kepada ibu negara pada saat itu. Permintaannya adalah agar anak-anaknya itu dikuliahin hingga selesai. Ya karena Dautoni masih ngerasa ragu ya, dia masih bisa hidup setelah bertarung melawan Sai Baba. Seorang lawan yang bukan kaleng-kaleng lagi menurutnya. Dan setelah permintaan Dautoni ini disetujuin, akhirnya Dautoni menjadi tenang ya. Dan dia bilang dia butuh waktu kayak 3 bulan lah untuk melawan Sai Baba ini. Dan setelah disetujuin akhirnya dia pulang tuh dari Cikeas. Di rumahnya Dautoni ini ngomong ke istri dan anak-anaknya seolah-olah ini adalah pertemuan akhir mereka. Setelah itu juga Dautoni mencari sebuah rumah baru ya, dimana rumah itu ditujukan untuk pertarungannya melawan Sai Baba. Karena ya pertarungan ini tuh kan bakal berat banget, makanya nggak mungkin tuh kalau di rumahnya si Dautoni, takutnya anak dan istrinya bakal terancam juga. Dan akhirnya ketemulah tuh sebuah rumah yang nantinya bakal jadi tempat pertarungan Dautoni dan Sai Baba. Ya walaupun begitu ya, ternyata Dautoni ini juga masih mikirin istri dan anak-anaknya hingga pertarungan itu pun segera dimulai. Setelah menemukan sebuah rumah nih untuk pertarungan dimulai, gak pakai waktu lama, Dautoni langsung kedatangan seorang tamu. Bukan tamu manusia, melainkan tamu gaib. Pertarungan dimulai, Dautoni didatangi oleh ular-ular gaib yang mengelilinginya. Dautoni pun berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu Kristen. Tidak hanya ular saja ya, Dautoni pun mengaku didatangi dewa yang memakai trisula. Jadi trisula itu kayak senjata mirip-mirip kayak garpu ya, tapi ini lebih besar dan tajam. Hingga dilemparlah trisula itu ke arah Dautoni. Wah gila juga ya, ternyata trisulanya itu kena ke kakinya Dautoni. Tapi ya dia terus berdoa aja tuh sesuai agama dan kepercayaannya. Dan gak lama dia juga dikirimin dan kedatangan seorang dewa yang punya tangan yang banyak. Saat dikirim, dewa bertangan banyak. Keluar! Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Ini mohon maaf ya, gue tuh nggak tahu ya apakah didatangi seorang dewa maksudnya sosok yang menyerupai dewa atau gimana. Kalau menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Melihat kedatangan mereka, Dautoni itu nggak gentar. Dia justru mengatakan, keluar! Akibat pertarungan itu, kaca-kaca rumah langsung hancur. Untungnya aja itu bukan rumah Dautoni. Nah, pertarungan itu terus terjadi dalam beberapa waktu hingga Dautoni pun mengaku kalau lawannya Sai Baba tewas. Mission complete. Demikianlah sekilas cerita Sai Baba, manusia yang dianggap sebagai manusia setengah dewa.